Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas 3B. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Umi untuk mata pelajaran membaca Arab Melayu. Baiklah, saya mulai. Ini risalah yang amat kecil buat pelajaran kanak-kanak pada agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillahi azza sya'nuhu wa amman nawaluhu wa salatu wassalamu ala man wajaba alaina ta'zimuhu wa ihtiramuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wa saliki nanah jahu wa ba'du fayaqulu ahqaru wa rawaturabu aqdamil mulama Abdudzali dhaiful aribul kathiru juhuli wasama wi Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Haji Jamaluddin Al-Banjari afa an hurabbuhu bari, yakni dan adapun kemudian daripada itu, maka berkata orang terlebih hina daripada sekalian manusia adalah tanah, kaki sekalian ulama, yaitu seseorang hamba Allah Ta'ala yang amat rendah lagi, dhaif lagi diagung, di amat banyak bebal dan banyak dosa kesalahan, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Haji Jamaluddin Banjari mudah-mudahan memanfaatkan akan dia Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah suatu risalah yang disimpan buat pelajaran agama bagi orang yang bodoh dan kanak-kanak, supaya jadi mudah atas mereka itu menghafizkannya, dan supaya mudah-mudahan jadi lantaran rahmat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah olehmu bahwasanya arti agama itu barang yang dinyatakan Allah Ta'ala akan kita daripada segala suruhannya dan tegahannya. Satu soal, apa mula-mula agama? Jawab, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Karena sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, makrifatullah, artinya mula-mula itu mengenal Allah Ta'ala. Dua, soal apa asal mengenal itu? Jawab, membedakan antara muhdis dan qadim, karena hakikat memakan yang maujud itu muhdis, dan hakikat yang wajib al-wujud
itu qadim. 3 soal. Apa sebenarnya agama itu? Jawab. Perhimpunan iman dan Islam dan tauhid dan mahrifat. 4 soal. Apa arti iman itu? Jawab. Yaitu percaya Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasulnya. 5 soal. Apa arti Islam? Jawab. Menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi tegahannya. 6 soal. Apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Jawab. Yaitu bahwa engkau menyembah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan Dia. Maka jikalau tiada engkau lihat Dia, maka bahwasanya Ia melihat engkau, maka takutlah dan malu engkau kepadanya. 7 soal. Apa arti tauhid? Yaitu menegaskan Allah Ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan zat sekira-kiranya. Tiada diperoleh sekutu padanya. Delan soal. Apa arti makrifat? Yaitu mengenal uluhiyah zat Allah Ta'ala dan mengenal sifat yang wajib dan mustahil dan jaiz dengan pengenalan yang putus dengan segala dalilnya yang yakin. Dua soal. Apa syahadat? Dua soal. Apa arti syahadat? Jawab. Yaitu mengetahui dan menyaksikan kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan dalil yang putus. 11 soal. Berapa fardu syahadat? Jawab. Yaitu 2/2 perkara pertama diikrarkan dengan lidah kita akan lafaznya. Kedua dibenarkan dengan hati akan maknanya. Adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala, kemudian mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasul Allah Ta'ala. Adapun syarat sah syahadat itu 4 perkara. Pertama, diketahui syahadat itu. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, ditasdidkan dengan hati. Keempat, diamalkan dengan anggota. Adapun kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama, ada ilmu. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, ditasdidkan dengan hati. Keempat, yakin serta ikhlas. Adapun yang membinasakan syahadat
itu 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, syahkah hati akan Allah Ta'ala. Ketiga, menyengkali darinya daripada dijadikan Allah Ta'ala. Keempat, tiada diisbatkannya yang demikian. Adapun nama syahadat itu 2 perkara. Pertama, syahadat tauhid namanya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kedua, syahadat Rasulullah Rasul namanya, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun pohon iman itu 3 perkara. Pertama, iman ilahiyat namanya, artinya iman yang takluk dengan Tuhan. Kedua, iman nabawiyat namanya, artinya iman yang takluk dengan segala nabi. Ketiga, iman sami'at namanya, yaitu iman yang takluk dengan pendengar daripada firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nama iman itu 2 perkara. Pertama, iman mujmal namanya. Kedua, iman mufassal namanya. Adapun rukun iman yang mujmal itu 2 perkara. Pertama, amantu billahi wima kohu, artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala dan dengan firman-Nya. Kedua, amantu birasuli wa bima rasul, artinya percaya aku dengan Rasul dan dengan sabdanya. Adapun rukun iman mufassal itu 6 perkara. Pertama, amantu billahi, artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala. Kedua, waikatihi, artinya dan aku percaya dengan segala malaikat. Ketiga, wautubihi, artinya dan percaya aku dengan segala kitabnya. Keempat, warusulihi, artinya dan percaya aku dengan sekalian pesuruhannya. Kelima, walumil akhiri, artinya dan percaya aku dengan hari yang kemudian. Artinya dan percaya aku dengan intang baik iman dan taat dan intang jahat, kafir dan maksiat daripada Allah Ta'ala. Adapun fardu iman 3 perkara. Iman 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdidkan dengan hati. Ketiga, berbuat amal dengan anggota serta mengikuti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yakni jalan ahlul sunnah wal jamaah. Adapun syaratnya iman itu 10 perkara. Pertama, kisah akan Allah Ta'ala. Kedua, kisah akan malaikat. Ketiga, kisah akan kitab. Keempat, kisah akan aulia Allah Ta'ala. Kelima, benci akan seterusun Allah Ta'ala. Keenam, takut akan zat-zat azab Allah Ta'ala.
Ketujuh, harap dan rahmat Allah Ta'ala. Kedelapan, membesarkan amarullah Ta'ala. Kesembilan, takut akan nahi Allah Ta'ala. Kesepuluh, kisah akan Nabi Allah Ta'ala. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, menyangkali diri daripada kejadian Allah Ta'ala dan berbuat jahat dan berbuat yang jahat. Ketiga, membinasakan nama Islam serta diharuskannya yang demikian. Keempat, berbantah-bantah dan berdendam tiada diteguran. Kelima, meringankan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, tiada takut gugurnya imannya. Ketujuh, menyerupai pakaian para perempuan, menyerupai pakaian kafir seperti tali, leher, dan lainnya. Kedelapan, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kesembilan, menyerupai perbuatan kafir. Kesepuluh, memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, naik haji ke Baitullah jika puasa berjalan kepadanya. Adapun tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, merendahkan diri samanya Islam. Kedua, suci perutnya daripada makan haram. Ketiga, suci lidahnya daripada dusta. Keempat, suci badannya daripada tamak. Adapun syarat sah Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah Ta'ala. Kedua, ridho akan qada Allah Ta'ala. Ketiga, yakin dan ikhlas. Keempat, mengikuti firman Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Adapun yang membinasakan Islam itu 4. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahuinya tiada dikerjakan. Ketiga, tiada ketahui dan tiada mau bertanya. Keempat, menyela-nyela orang yang berbuat baik. Bermula beristinja itu wajib, dan syarat sah beristinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rasanya. Kedua, menghilangkan baunya. Ketiga, menghilangkan warnanya. Adapun rukun beristinja itu 4 perkara. Pertama, mustanji, artinya orang yang beristinja. Kedua, mustanjan, artinya yang beristinja, yaitu kubul dan dubur. Ketiga, mustanjam alaihi, artinya yang diistinjakannya atas, yaitu sesuatu yang keluar daripada 2 jalan yang cemar. Keempat, mustanjan bihi, artinya yang diistinjakan dengan dia, yaitu air atau batu dan barang seumpamaannya. Adapun sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mandi dengan jima.
atau lainnya. Kedua, jima mati yang bukan perang syahid. Keempat, putus darah haid. Kelima, putus darah nifas. Keempat dan keenam, wiladah. Adapun rukun mandi keenam, wiladah. Adapun rukun mandi wajib kepada Imam Rafi 3 perkara. Pertama, niat. Kedua, menyampaikan air daripada sekalian anggota. Menyampaikan air pada sekalian anggota. Ketiga, menghilangkan najis jika pada badannya. Adapun yang haram di dalam janabah itu 8 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, membaca khutbah Jumat. Keempat, menyembelih kurban, menyembah kurban. Menyentuh Quran. Kelima, menanggung Quran. Menyentuh menanggung Quran. Keenam, membaca Quran. Ketujuh, berhenti di dalam masjid. Kedelapan, berulang-ulang di dalamnya. Adapun syarat wudhu itu 6 perkara. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, dengan air yang suci, menyucikan. Keempat, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, dengan air yang suci, menyucikan. Keempat, jangan ada yang menegahkan sampai air pada anggota. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui fardu dan sunnah. Adapun rukun wudhu itu 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan hingga 2 siku. Keempat, menyapu setengah kepala. Kelima, 2 kaki hingga mata kaki. Keenam, tertib. Adapun yang membatalkan wudhu itu 5 perkara. Pertama, keluar salah suatu daripada 2 jalan. Kemudian menyambat zakar dan farji atau hilkoh, dubur dengan telapak tangan dan perut. Jari ketiga tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang besar lagi bukan mahram. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau gila atau fitam. Kalimat tiada riang, tiada tetapi tetap kelima. Tidur yang tidak tetap kedudukannya daripada bumi. Adapun yang haram dengan tiada wudhu itu 5 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, membaca khutbah Jumat. Keempat, menyambat Quran. Kelima, menanggung diam. Adapun rukun sembahyang itu 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri betul. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam,
iktidal, ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. Kesembilan duduk tahiyat akhir. Kesepuluh tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ke-11 selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir. Ke-12 salam yang pertama. Ke-13 tertib. Syarat rukun 13 ini terbagi atas 3 bagian. Pertama, rukun kolbi, artinya takluk dengan hati, yaitu satu niat. Kedua, rukun kuuli, artinya takluk dengan perkataan daya, itu 5 perkara. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Ketiga, tahiyat akhir. Keempat, selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir. Kelima, salam pertama. Kelima, salam pertama. Ketiga, rukun fi'il, artinya takluk dengan perbuatan anggota, yaitu 7 perkara. Pertama, berdiri betul. Kedua, ruku. Ketiga, iktidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk antara dua sujud. Keenam, duduk tahiyat. Ketujuh, tertib. Adapun syarat niat itu 7 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, salam ketika berakal. Keempat, mumaiz. Kelima, membedakan antara koda dan kodar. Keenam, mengkarin niat pada takbiratul ihram. Ketujuh, jangan berpindah niat kepada yang lain. Baik, hanya itu yang dapat saya bacakan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.